Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini. Pekan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 bulan Oktober tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai hari Senin tanggal 2. Kita lihat bulan dan Jupiter itu conjunction, oposisi dengan Ceres. Jadi ini seperti cerita dalam kondisi yang tersukar pun setidaknya kita masih bersama. Jadi intinya ceritanya pada hari Senin adalah pemahaman bahwa kita tidak sendiri, kita punya teman-teman, punya orang-orang penting yang akan selalu bersama kita dalam suka dan duka ya, in thick and thin. Dan kalau kita lihat di sini, sebentar lagi kan bulan, jadi agak sore itu akan terlibat dalam Grand Trine yang terdiri dari Uranus, Pluto, dan Merkurius di zodiak tanah. Ini kemudian paham bahwa kebersamaan ini penting karena kita melihat ke depan itu akan banyak yang berubah. Dan perubahannya itu bukan perubahan yang kecil gitu ya, kita udah semakin merasakan dan kita mampu mengartikulasikan perubahan tersebut. Jadi kita mungkin akan bertemu, bicara, membahas what's next gitu dengan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Itu yang saya lihat. Berarti kayaknya sih memang ini adalah hari penuh dengan komunikasi, ya entah via telepon, via WA, atau mungkin rapat. Di latar belakang situasi pada hari Senin ini adalah ketika kita melihat pertentangan antara dua pihak itu menimbulkan perasaan khusus kepada kita, intens ya, perasaan intens kepada kita. Kita paham berada di dalam situasi yang ada dua kubu, di mana di situ ada persaingan yang sangat kuat. Namun demikian, di sini ada Iod dengan ujung panahnya pada Neptunus. Ini mengartikan gitu ya, menandakan bahwa kondisi seintens apapun itu selalu bisa dicairkan dengan cara membuatnya tidak hanya menjadi milik kita sendiri. Jadi kalau semua itu menjadi sangat intens di perasaan kita atau di dalam kondisi katakanlah tempat pekerjaan kita semuanya menjadi runcing gitu ya perseteruannya atau antara kita dengan pihak luar, maka upayakan untuk melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas lagi, bahwa pertentangan itu biasa, bahwa ada dua atau lebih pendapat yang saling berbeda itu juga biasa ya. Dan kita lihat di sini memang ada battle of gender ya, antara Mars sama Venus, dan Venus conjunction dengan Juno. Jadi di sini menandakan bahwa ada stabilitas yang ingin dipertahankan melawan satu hal yang mencoba untuk mengubah semua, mengganti perjanjian, memecah dua belah pihak yang sebenarnya sudah disatukan dalam satu janji, seperti itu. Jadi memang itu mungkin dari pihak luar atau pihak di dalam diri sendiri. Makanya yang penting tetap bersama gitu ya. Pada hari Selasa, bulan membuat Grand Trine dengan Merkurius dan Pluto. Bulan antara Taurus dan masuk ke Gemini. Yang saya rasakan di sini adalah komunikasi yang bisa heart to heart. Jadi hari Selasa itu keuntungannya adalah kita bisa bicara heart to heart di tengah situasi pertentangan yang meruncing.
Dan kalau kita lihat di sini matahari conjunction dengan Pallas Athena, itu sebenarnya kita tuh sedang pada periode di mana kita tidak lagi blur terhadap sesuatu. Barangkali banyak hal yang kita masih punya hambatan emosi atau hambatan legal untuk melangkah, tetapi kita sudah mampu melihat dengan jelas peta tempurnya itu seperti apa. Dan kita juga tahu bahwa apa yang kita anggap tadinya adalah ideal terbaik, the only way, itu nggak bisa lagi diaplikasikan. Kita mulai bisa melihat bahwa pihak lain itu juga punya dasarnya sendiri mengatakan sesuatu. Tadinya kita bilang itu salah, 100% salah, nggak ada kemungkinan benar. Tapi melihat situasi sekarang, kita mulai paham bahwa latar belakang dari satu keputusan, seberapapun anehnya, itu selalu ada alasannya. Dan ini memang saatnya ya kita berfokus pada keseimbangan dua hal, dan itu yang ingin disampaikan universe pada saat ini. How about the balance? Have you forgotten about the balance gitu ya? Kayaknya iya gitu. Jadi yang tadinya lebih berat sebelah, karena memang satu dan lain hal kadang-kadang kita memang perlu berpihak ya. Tetapi ini adalah saat dimana kita barangkali tampak sedikit pelin-pelan ya, kiri kanan, tapi ini hanya periode ya. Pastikan bahwa kesempatan ini itu digunakan bukan untuk membuat kita menjadi confused, tapi justru memperjelas semua. Ada satu hal di balik dari satu gejala. Jadi kan kalau kita dengar cerita itu kan, ini tuh dia begitu, ini udah jelas-jelas dia begini, begitu gitu ya. Jangan langsung percaya, ada sesuatu di balik itu. Pasti ada sesuatu gitu ya. Dan itu tugas kita untuk melihatnya pada periode ini. Apa sih sebenarnya? Kenapa kok kita dibikin susah gini? Sepertinya kita mungkin memang disiapkan untuk melakukan sesuatu. Hari Rabu, bulan ada di Gemini, ini membuat kita menjadi lebih aktif. Dan hari Rabu tuh kita bisa mengharapkan keberuntungan ketika kita harus berhadapan dengan sesuatu yang seperti akan menyerang kita. Tetapi justru kalau kita ditantang menghadapi satu kesukaran, itu dibalik dari konfrontasi ini adalah penyelesaian dan kejelasan. Dan keuntungan atau keberuntungan dibalik dari keberanian kita untuk mengungkapkan apa adanya. Iya, bahkan kita berani mengungkapkan apa yang menjadi perasaan terdalam kita. Hari Kamis, ini sepertinya kita memang harus sangat memperhatikan kedalaman dari sesuatu. Jadi kalau kita sedang membahas satu perjanjian, kita sedang bicara tentang bagaimana next step-nya, itu kita harus memikirkan banyak faktor atau konsideran gitu ya, atau pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusannya. Jadi don't take it lightly gitu. Intinya hari Kamis itu mungkin berat kita ya, berat dalam berpikir, tapi worth it untuk kita exercise semua kemungkinan tersebut. Hari Jumat ini kita merasa lelah ya, karena kita selalu harus melakukan sesuatu di luar comfort zone kita. Namun demikian, kalau kita mengikuti apa yang sudah menjadi petunjuk, jadi kita kan sebenarnya bisa menghindar, tapi kalau kita menghindar kita akan rugi sendiri. Dan oleh sebab itu kita mengupayakan seberat apapun kita tetap menjalaninya gitu ya hari Jumat. Jangan takut
walaupun rasanya berat hari ini, tapi saya yakin bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita cuman harus exercise lebih banyak lagi aja. Hari Sabtunya ini justru banyak merahnya, karena banyak hal yang saling berkontroversi. Jadi kalau saya melihat barangkali ini nggak ada hubungannya sama pekerjaan ya. Jadi artinya kalau kita lihat relatif hari kerja pekan kali ini tuh sebenarnya sangat mendukung. Ada saat-saat dimana kita heavy, tapi itu bukan serangan yang membuat kita tanda petik mati kutu, bukan. Tapi justru tantangan dimana kita bisa memecahkan satu persatu masalah kita. Ya, berat tapi selalu produktif. Nah, hari Sabtu ini sepertinya lingkungan yang completely different gitu ya. Chaos. Tapi memang saya melihat pertama langsung chaos. Jadi kayak banyak sekali hidden agenda, komunikasi nggak nyambung gitu ya. Terus eh saya melihat mungkin ini hanya ucapan ya, kayak ada kedengkian di dalam, ada kemarahan di situ, ada ketidaksukaan di situ. Nah, tapi kalau informasi saya seperti tadi kan kemungkinan besar bukan hanya kita terlibat dalam situasi chaos. Barangkali kita sedang nonton film action aja. Film action kan exactly like that, no chaos gitu kan. Dari kechaosannya itu, kekacauannya tersebut, kita bisa menikmati sesuatu. Kalau nggak, ngapain kita bayar mahal misalnya untuk bioskop gitu ya, atau nggak terlalu mahal, tapi kan kita punya effort, ada waktu yang terbuang, tapi kan kita terhibur, seperti itu. Nah, yang jelas memang thrilling banget karena bulan itu membuat segi 4, dan yang menjadi termasuk di dalam segi 4 itu adalah Mars, Pluto, dan Aries, which is semuanya itu planet yang sangat agresif ya, agresif yang mendem gitu, yang di dalam hati, agresif yang memanipulasi, dan agresif yang kapan aja siap meledak. Nah, matahari yang conjunction dengan South Node ini barangkali memang ada hal masa lalu yang bisa menjadi trigger kita menjadi lebih agresif, itu yang saya lihat. Tapi kalau dari bacaan Vedic astrologi itu biasanya karena dua-duanya adalah energi Mars ya, Ketu sama Mars kan dua-duanya agresif ya. Jadi kalau kita tidak dengan sengaja mengendalikan diri kita, maka fire I'll come to you, gitu ya mantranya. Jadi artinya which is nggak mau kan kita terbakar kita di situ nanti. Apalagi kalau di gambar ini ya, katakanlah ambil informasi sebelah dari Vedic, sebelah dari Western, which is dua-duanya itu tidak menggambarkan hal yang positif. Kalau kita membiarkan diri kita jalan tanpa kendali ya, maka pada saat ini saya warningnya hanya satu ya, cool, calm, collected ya, karena naturally-nya, alamiahnya kita berantem. Kita tuh disodorin berbagai situasi di mana kita dengan senang hati masuk ke dalam situasi yang berantem tersebut. Entah kenapa kita gemes saja. Ada katakanlah ada cerita tentang pertentangan which is nggak ada hubungannya sama kita. Tahu-tahu kita duduk di sebelahnya dengerin dengan amat sangat, kemudian kita ikut merasa terbakar hatinya. Mudah-mudahan hanya itu aja, sebatas itu, karena kemudian kita bisa menghindarkan diri untuk tidak terlibat langsung pada pertengkaran yang bukan porsinya kita. Tapi kan nggak semua hal seperti itu. Api itu menyulut sangat cepat. Kadang-kadang kita bertindak tanpa berpikir panjang, tanpa apa-apa kita sudah tiba-tiba langsung kesambar api gitu ya. Itu harfiah ya. Harfiahnya seperti itu, tiba-tiba kita terbakar emosinya dan ikut terlibat di dalam pertentangan yang bukan milik kita bahkan, atau kita sendiri yang membuatnya gitu ya. Tapi intinya adalah pada hari Sabtu ini
mudah-mudahan kalau kita bisa kendalikan, yang penting kita tetap fokus di ruang dingin barangkali ya. Kalaupun kita nonton film thriller, barangkali itu yang paling menyenangkan pada saat ini, karena sepertinya kita kayak butuh gitu ya, thrilling gitu. Nah, kalau hari Minggunya, kalau hari Minggu saya melihat hanya waktunya untuk berkreasi dan sibuk sendiri. Ya, jadi kalau hari Sabtu, jadi tantangan terbesar hanya hari Sabtu depan, Sabtu tanggal 9. Mudah-mudahan tanggal 10-nya kita bisa istirahat, sibuk sendiri. Kalau kita masih mau nonton drama seri, nonton seri sendiri, atau kita berduaan dengan kekasih kita seharian gitu ya, bercanda, bercumbu, barangkali ya itu yang saya bisa rasakan dari penggambaran ini. Dan kalau kita mampu membina suasana, tadi kan kekasih itu kan kayak yang punya kekasih kan nggak semua situasinya seperti itu, atau tidak semuanya butuh hal tersebut. Mungkin dengan teman atau mungkin dengan anak bermain seharian, dan itu membuat bonding ya, hubungan kita dengan mereka secara emosi semakin baik dan kita merasa happy. Itu yang saya lihat untuk hari perharinya. Kita masuk ke Rumi. Jadi saya lihat sebenarnya sebelum saya buka, hari kerja itu penuh tekanan, tapi just please jangan berhenti, go on, keep on going. Hari Sabtu aja yang kita perlu waspada. Passion of the Wild Red Mother. Tapi ini memang gambarnya memang tadi ya Mars-nya ya. Mars sedang conjunction dengan South Node. Jadi sebenarnya walaupun tadi bacaannya relatif positif, tapi kan Mars yang conjunction dengan South Node itu sudah ada dari awal minggu. Jadi kalau kita dari awal sudah mampu mengendalikan, everything's gonna be just fine. Kita malah mendapatkan ekstra motivasi, ekstra dorongan untuk kita maju ke depan. Ya, ini yang sepertinya digambarkan. Don't ask the conscious ones about the wine. Behold the glowing effect of it in the eyes of drunks. Bring me your unreasonableness, your insanity, your love without reason, and your passion. The passion that makes you crazy and shoots all logical restraint from your mind. Exactly. Jadi saya mulai mengerti sekarang ini gambar apa. Ini adalah gambar ketika matahari conjunction dengan Pallas Athena, which is sekarang semua menjadi crystal clear. Tetapi pada saat yang bersamaan kita lihat semuanya retro. Pluto retro, Saturnus retro, Neptunus retro, Chiron retro, Eris retro, Jupiter retro, Uranus retro. Jadi kita bisa melihat semuanya clear, but there is nothing we can do right now. Ya, atau kita harus sangat hati-hati melihatnya. Dan oleh sebab itu, karena apa? Logika kita mengatakan harus ini itu tetapi tidak bisa, maka gunakan semua kemungkinan di luar dari yang biasa kita lakukan. That's the message. Ya, jadi kan kita melaju tapi nabrak kan, mati di sini. Jadi kita mati angin gitu istilahnya. Kita lagi nggak bisa apa-apa, kita lagi direstriksi, lagi di blok. Anyway, lagi di blok. Tapi kita masih pengen jalan, tapi nggak bisa. Anyway, kita masih bisa mencari jalan komunikasi lain yang sifatnya tidak formal. Ya, sebelah kanan, gambar burung. Pakai gosip, pakai rumor, pakai influencer, pakai semua yang sebenarnya unfair, tapi punya pengaruh terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Selama tidak mengganggu atau tidak merusak hal-hal yang etis. Artinya, kita memang harus kreatif. This is so cool, no? Delight itu kan kebahagiaan, dan ini gambarnya jelas matahari
kuning itu kebahagiaan, 2 burung percintaan, ya. Di bawahnya ada gunung, itu satu hal yang masalah, tetapi juga hijau penuh dengan potensi dan banyak bunga. So ini penggambaran yang sangat positif. I delight in everything in my world and divine joy fills me. Ini adalah bagaimana kita mempersepsikan kehidupan kita. Dunia karena dunia itu memang kenyataannya kita disinari matahari in a positive way, memberi kehangatan kita, memberi kita kehidupan. Matahari memberi kehidupan, tenaga. The queen, this is very nice. Matahari lebih maskulin dan the queen feminine, woman, fertility, feminine power, sexuality, friendships. Jadi di sini adalah compassion, kebahagiaan, kebersamaan, cinta, komunikasi yang saling memberi kehangatan. Nah, kalau 3 kartu di sini dimulai dari Desire. No, conditions aren't favorable right now. Wait or look into other option and ask the angels to help guide and comfort you. Tapi ini adalah kartu masa lalu. Artinya sekian lama kalau kita hanya mengeluh dari masalah yang kita lewati, lalu yang kita dapat adalah kegelisahan, hati yang gundah, hati yang patah. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah waktunya untuk menunggu. Memang belum. Apa sih menunggu apa? Opal. Your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. Jadi ini sebenarnya ada jabang bayi which is bahkan belum konsepsi gitu, tapi destiny itu akan menempatkan bayi itu ke kita. Sekarang belum ada, bahkan belum kepikiran. But don't worry gitu ya, what's yours will be yours gitu. By the end of the day gitu, nggak ada yang bisa ngelawan kalau ini memang adalah milikmu, maka ya akan tetap jadi milikmu. Tapi datangnya sesuai dengan jadwal keretanya gitu ya, Azure. Your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. Jadi kembali lagi, mungkin sukar. Kita mengharapkan sesuatu akan muncul dari diri kita. Kita akan melahirkan tanda petik sesuatu. Tapi kalau belum ya belum. Don't force it, ya. Just be happy pada masa ini, karena kalau pada saat ini kayaknya semua kegiatan kita kayak gagal semua karena yang kita lakukan nabrak. Apa yang kita lakukan harus berhenti dulu. Mungkin kita bisa mencari informasi dengan cara yang berbeda, dan sekarang ini kan menumbuhkan rasa frustrasi kita, tapi gunakan rasa frustrasi kita bukan destruktif ke dalam diri kita, tapi keluar, ya. Iya, saya tuh punya, kalau orang ya daya tahan tubuh turun tuh biasanya flu or something gitu. Kalau saya nggak ada gitu ya, tapi tetap yang lebih ke dalam diri sendiri. Saya juga heran setiap ada kaitannya dengan Aries ya, bulan baru atau bulan purnama di Aries, badan saya tuh sakit kayak mau meledak gitu ya. Anyway, saya nggak bilang penyakitnya, tapi ini bukan penyakit yang berat, tapi kayak apa ya, pertanda gitu, kayak something is boiling inside you and is going to burst, ya, keluar dari kulit gitu, something like that. Sorry. Ke sekarang new reading yang 4 kartu. Wow, ini kartu major arkananya ada 3, something big about to happen gitu ya, this week. Coba kita lihat yang belakangnya aja. Situasinya teacher, belief system, knowledge, conscientious, responsibility. Ini kan penggambaran dari Saturnus, energinya Saturnus.
pembelajaran yang nggak mudah, aturan yang muncul bukan karena kita satu saat punya ide, enggak, karena ini sudah lama berlangsung, udah berkali-kali, sudah teruji gitu ya. Dan ini situasinya seperti itu. Situasinya adalah ya memang begini, mau ngapain lo, mau ngomel-ngomel juga, ya udah gitu, memang dari dulu juga gitu, this just life gitu. Wheel of Fortune sebagai challenge, jadi kita tuh mencari, kita seperti berharap perubahan, berharap keajaiban gitu ya, taking action, kita pengen melakukan sesuatu gitu. Kalau nggak kita yang melakukan sendiri, siapa lagi gitu kan. Itu kan kayak apa ya, pepatah yang sudah tertanam di kita. You want to make a change, you make a change yourself. Dan kita mencoba melakukannya, yang ada kita nabrak lagi sehingga kita frustrasi ya. Ya nggak bisa, kalau belum waktunya ya belum waktunya, bayinya belum 9 bulan gitu ya, kita mau melahirkan bayi yang belum 9 bulan, nggak bisa, nanti mati. Akan ada sistem yang akan melindungi sehingga bayi itu masih dipertahankan di dalam kandungan semaksimal mungkin sampai bayi itu matang. Do you get it? Nah, advice-nya sekarang kita fokus ke diri kita sendiri, jangan ngurusin hal-hal yang bukan miliknya kita. Itu ya. Kalau kita dibilang mean gitu ya, dibilang sombong, nggak perhatian ke orang, ya memang enggak. Kenapa? Karena kalau kita mengumbar energi kita keluar pada saat banyak api di luar, remember, lagi banyak api di luar, kita tersulut, energi kita ketarik ke sana. Kita save our own battery, karena kita masih punya tugas untuk tanda petik melahirkan. Tenaganya dari mana kalau bukan dari kita sendiri yang mengumpulkan? Ya, jadi jaga kesehatan tanda petik tidak hanya fisik tapi mental kita. Belajar untuk memberi jarak antara kita dengan kekacauan yang ada di luar. Belajar untuk membuat ketenangan di dalam hati kita. Membuat kekacauan yang ada di dalam pikiran, di batin kita menjadi reda. Itu dulu. Sesuatu yang besar akan terjadi kalau kita tidak mulai belajar untuk mengendalikan kekacauan di dalam hati kita sekarang. Nanti ketika kekacauan menjadi lebih besar, kita belum punya kemampuan untuk mengendalikan diri tersebut. Dan hasilnya adalah transformasi. Ya, akan ada hal yang berubah, ada hal yang akan selesai dan mulai satu hal yang baru. Isn't this very clear? Jadi apa yang kita sudah lakukan, kita lakukan. Kalau kita nabrak, don't force it. Ya, kalau ada satu hal yang bikin kita nyolot, yang provoke kita, don't care about it. Ya nggak usah peduli orang ngomong nyinyil tentang kita, biarin. Kendalikan diri kita. Kita mendengar itu, kita nggak bisa bikin telinga kita tuli, karena memang telinga kita masih bekerja dengan baik. Tetapi telinga batin kita bisa kendalikan. Ya, itu, sepertinya itu. Wow. Apa yang menjadi spirit guides untuk menutup bacaan kita pada untuk pekan kali ini adalah your loved ones, dead or alive, this baby, are always with you. They are eternal. Jadi, ya ini kalau percaya bahwa kita nggak pernah sendiri, bahwa setiap orang lahir itu punya hubungan dengan orang-orang yang penting, ya, dan itu sudah destined, bahwa kalau ini lahir untuk pada satu saat nanti punya hubungan khusus, hubungan nggak harus yang seksual or whatever ya, nggak harus, aku nggak ngomong tentang itu, termasuk orang-orang yang memberi pelajaran penting dalam kehidupan kita, yang memberi luka batin kita, yang membuat kita berubah menjadi sosok yang menjadi kuat, dan memang itu yang menjadi tujuan kita lahir, dead or alive, udah ada atau tidak. Artinya ini mungkin dari ancestor kita, 7 generasi sebelum kita lahir,
membuat kita punya hubungan yang tidak baik dengan satu keluarga tertentu, membuat kita lahir dengan suku tertentu. Dead or alive, they are always with us. Semuanya sudah ada jalannya. Jadi kayaknya memang bacaan kali ini sangat filosofis ya. Dan saya pikir ini perubahan energi juga dari minggu lalu di mana saya melihat chaos. Tapi by the way, how are you last week gitu ya. Saya juga sebenarnya merasa bacaan yang lalu tuh a bit weird gitu ya, tapi itu yang saya peroleh pada saat itu ya, jadi itu yang keluar. Tetapi setelah mengalami seberapapun weirdnya, ternyata tidak separah itu. Ada beberapa hal yang saya bisa ambil pelajaran dari bacaan masa lalu, pekan lalu maksudnya. Tapi anyway, all ends well gitu ya. Dan teman-teman, saya juga berharap bahwa seberapapun informasi yang muncul dari bacaan ini, itu kita selalu dalam posisi yang mampu untuk mengendalikan apa yang menjadi fate-nya kita gitu ya. Kita mau ngapain. Kalaupun ada sesuatu hal yang kita nggak bisa hindari, kita tahu bahwa itu juga adalah bagian dari skenario atau skrip hidup kita. Oke, ini seperti diingatkan kembali, you are never alone. Ya, dan selalu berpikir bahwa apapun yang kita peroleh pada saat ini itu nggak ada yang ujuk-ujuk. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.